Bab 4221 Zona Tepi. Nak, kamu mencari kematian. Melihat kuali Baji Hunyuan di depannya, pria kecil itu menunjukkan senyuman dingin. Dia selalu ingin menyingkirkan Ye Bufan, tetapi harta karun spiritual kekacauan ini menghentikannya. Apakah mereka gagal? Tapi sekarang pihak lain benar-benar menggunakan harta ini untuk melindungi Yu Hualing, maka kesempatannya telah tiba. Menurut idenya, tanpa harta karun spiritual kekacauan, Ye Bufan tidak akan pernah bisa menghentikan serangan penuhnya. Adapun dua penganut Tao di sebelah mereka, mereka secara alami akan dihancurkan jika tubuh utama dipenggal. Untuk mencapai tujuan ini, tidak masalah meskipun dia terluka ringan. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memperhatikan serangan dari tubuh Tao, tetapi hanya menggunakan seluruh energinya untuk melindungi tubuhnya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di benaknya, dan seolah-olah lautan kesadaran telah terbelah. Pada saat ini, pikirannya menjadi kosong dan dia benar-benar kehilangan akal. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup untuk menutup pertempuran. Emas surgawi yang selalu berubah melewatinya, dan kedua kakinya langsung terbang. Pada saat yang sama, tinju dewa kepunahan dari tubuh Tao lainnya menghantam bagian belakang jantung dengan keras. Kekuatan guntur yang dahsyat bercampur dengan aura penghancur menghantam organ dalam dengan parah, dan 3 suap darah muncrat secara berurutan. Ketika pria kecil itu sadar kembali, dia telah terlempar beberapa meter jauhnya, dan hatinya dipenuhi amarah dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan menderita kerusakan apapun karena bertarung melawan 2 Yuanxian kecil, tetapi sekarang organ dalam saya rusak parah dan saya kehilangan 2 kaki. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan memiliki cara untuk menyerang dengan kesadaran spiritual. Biasanya, hanya ada sedikit teknik spiritual, dan kekuatan mental harus cukup kuat untuk melakukannya. Dan dia jelas 1 tingkat lebih tinggi dari orang lain, bagaimana dia bisa melukai dirinya sendiri. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, cahaya pedang lain menebas, dan itu adalah Yu Hualing. Sebagai mantan kepala sekte pedang fantasi, dia juga memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Saat pria kecil itu berbalik, dia sudah siap untuk mengambil tindakan. Pedang itu cepat dan kejam, tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun dia tidak sekuat pihak lain, pria kecil itu baru saja mengalami pukulan berat dan berada pada saat terlemahnya, jadi dia tidak dapat melawan sama sekali. Cahaya pedang Yu Hualing menyapu, dan kedua lengannya terbang lagi. Sayang sekali lelaki kecil ini pada awalnya begitu sombong, namun kini ia berada dalam keadaan tercela, hanya tersisa batang tubuh yang patah. Melihat dirinya hancur total, lelaki kecil itu begitu ketakutan sehingga dia mengendalikan vitalitas dunia di sekitarnya dan bersiap untuk melarikan diri melalui udara. Ye Bufan ingin menangkapnya hidup-hidup, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya kabur? Emas surgawi yang selalu berubah-berubah menjadi cambuk emas panjang, melingkari pinggangnya, menariknya kembali, dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Wajah pria kecil itu penuh ketakutan. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, dan emas surgawi yang selalu berubah-berubah menjadi tombak emas, tajam ujung pistol diarahkan langsung ke tenggorokannya. Aku tidak peduli dengan kakak tertua dan keduamu. Jawablah pertanyaanku dengan jujur, kalau tidak aku akan membunuhmu sekarang. Pria kecil itu berkata, bisakah kamu melepaskan aku jika aku menjawab pertanyaanmu? Sekarang Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya. Ye Bufan menjentikkan pergelangan tangannya, dan ujung pistolnya mengeluarkan garis darah dari tenggorokannya. Kubilang, aku akan memberitahumu apapun yang kamu minta. Pria kecil itu pada awalnya bukanlah karakter yang kejam, tapi sekarang dia benar-benar ketakutan. Ye Bufan sangat puas dengan efeknya dan bertanya, di mana tempat ini? Pria kecil itu sedikit tenang, dan kilatan kejutan muncul di matanya, bukankah kamu dari alam suci kekacauan? Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan dia mendengar bahwa pernah ada jalan keluar ke sana dunia lain di sini, tapi tidak ada yang tahu di mana itu. Awalnya saya sedikit terkejut bahwa kedua Yuanxian muncul di sini,
tetapi sekarang saya mendengar pertanyaan ini lagi dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang aku bertanya padamu. Cahaya dingin muncul di mata Ye Bufan, katakan padaku, di mana ini? Pria kecil itu menciutkan lehernya, ini ujungnya. Petik 2 tanda tanya, zona, petik 2, ini. Pada saat ini, pria kecil itu 100% yakin bahwa dua orang di depannya bukan anggota dunia suci kekacauan tidak tahu tentang zona pinggiran. Sekarang setelah dia memahami situasinya, dia mulai dari tingkat paling dasar. Dunia suci kekacauan dibagi menjadi 9 tingkat. Inti adalah tingkat ke-9, yang terluar adalah tingkat pertama, dan di luar tingkat pertama adalah area tepi. Semakin dekat ke inti, semakin kaya energi kekacauan, dan semakin dekat ke pinggiran, semakin tipis. Ye Bufan agak mengerti bahwa Chaos Holy Realm berbeda dengan benua Kunlun dan alam abadi. Ia tidak terbagi menjadi timur, barat, utara dan selatan, tetapi terbagi menjadi lingkaran. Seberapa besar zona tepi ini? Saya tidak bisa mengatakan dengan tepat seberapa besarnya, tapi ini sangat besar. Pria kecil itu mencoba yang terbaik untuk pamer dan berbicara sejelas mungkin untuk bertahan hidup. Seluruh Chaos Holy Realm seperti telur. Lapisan pertama hingga ke-9 adalah kuning telur, dan area tepinya adalah putih telur. Meskipun energi kekacauan di area tepi relatif tipis, ada peluang dan bahaya yang tak ada habisnya, bahkan jika saya di sini. Setelah hampir 10.000 tahun, saya tidak berani pergi ke tempat berbahaya. Setelah berusaha menjelaskan, Ye Bufan akhirnya mengerti. Tepatnya, area tepi ini tidak memiliki cakupan sama sekali, dan bahkan lebih besar dari area inti Jeoshong. Kemudian dia bertanya, bagaimana kekuatan orang-orang kuat di dunia suci kekacauan dibagi. Prioritas utama adalah mengetahui seberapa kuat orang-orang kuat di dunia suci kekacauan dan pada level apa mereka berada. Telah dipastikan bahwa dia berasal dari dunia lain, dan pria kecil itu tidak terkejut, sebagian besar alam suci kekacauan adalah orang-orang biasa, dan kemudian sekte besar memilih murid dengan bakat kultivasi untuk merekrut mereka. Tidak peduli di dunia mana, tidak mungkin semua orang berlatih kultivasi. Kebanyakan orang adalah orang biasa. Pria kecil itu melanjutkan, ada 5 level kultivator di Chaos Holy Realm. Setiap level dibagi menjadi 9 level. Di atas orang biasa adalah Chaos Yuan Immortal. Setelah itu, ada Chaos Yuan Zun, Chaos Yuan Emperor, Chaos Yuan Emperor dan Chaos Yuan Saint. Ada juga Chaos Yuan Zu dalam legenda di atas Yuan Saint, tapi aku hanya mendengar sosok sebesar itu dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Ye Bufan akhirnya mengerti bahwa dia adalah orang suci sejati yang terkuat kaisar di dunia abadi, tapi ini dia. Hanya 1 tingkat lebih kuat dari orang biasa. Dia bertanya lagi, apa kekuatanmu? Saya Chaos Yuan Zun kelas 2. Emosi pria kecil itu sedikit rumit. Biasanya, pada levelnya, dia akan mampu menghancurkan Yuan Xian, tapi ternyata dia dipukuli seperti ini. Dia mengatakan bahwa Ye Bufan memiliki gagasan yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Paling-paling, dia bisa mengalahkan Chaos Yuan Zun kelas 2. Jika Anda menggunakan busur penghancur matahari dan panah penghancur surga, Anda mungkin bisa membunuh yang lebih kuat, tetapi risikonya sangat tinggi. Setelah memahami levelnya, dia bertanya lagi, apakah Anda pernah mendengar tentang sekolah kedokteran kuno? Bab 4222 Terobosan Linglong. Ye Bufan sangat ingin memecahkan masalah ini. Warisan pengobatan kuno telah melampaui benua Kunlun dan dunia peri. Dari mana asalnya? Sekarang tampaknya hal itu kemungkinan besar berasal dari alam suci kekacauan. Jika ini benar-benar masalahnya, dia telah mendapatkan dukungan dengan bergabung dengan sekte tersebut, dan akan lebih mudah untuk bertindak di alam suci kekacauan. Mengandalkan keterampilan medis magis dan berbagai metode misterius, saya percaya bahwa sekte medis kuno jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat di sini. Namun hasilnya membuatnya sedikit kecewa. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya, sekte pengobatan kuno apa? Saya belum pernah mendengarnya. Ye Bufan mengerutkan kening kekacauan. Siapa sekte yang kuat di sini? Saya tidak tahu. Pria kecil itu berkata, saya tinggal di daerah pinggiran.
Saya bahkan belum pernah ke alam suci tingkat pertama, situasi di sana sama sekali. Ternyata memang begitu. Secercah harapan muncul di hati Ye Bufan. Bukan karena sekte medis kuno tidak berada di alam suci kekacauan, tetapi orang ini memiliki terlalu sedikit pengalaman. Namun, dapat dimengerti bahwa orang ini hanyalah Chaos Yuanzun kelas 2 dan masih dapat mendapat tempat di pinggiran. Tidak lagi terjerat dalam sekte pengobatan kuno, dia bertanya lagi, tahukah kamu ada pintu masuk ke dunia lain di sini? Saya tidak tahu. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya, sedikit bingung, bukan dari dunia lain. Kenapa kamu masih bertanya padaku? Ye Bufan secara alami memiliki tujuannya sendiri, apakah ada banyak orang dari luar daerahmu? Apakah ada orang lain dari 9 alam suci yang datang ke sini? Tentu saja ada, dan ada banyak. Area tepi sangat besar dan memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya. Murid dari sekte besar dan keluarga bangsawan di 9 alam suci sering datang ke sini untuk berlatih. Ye Bufan mengerutkan kening. Jika ada banyak orang yang datang dan pergi, akan sulit untuk memeriksanya, dan pada akhirnya tidak mungkin untuk menentukan. Siapa yang membawa pergi Xiao Bai? Pernahkah kamu melihat orang ini sebelumnya? Atau apakah kamu mengenalinya? Kata Bufan sambil mengangkat tangannya dan meniru penguasa jahat 10.000 binatang untuk menggambar potret juru tulis Parubaya. Tuan muda ini, saya benar-benar tidak mengenal orang ini atau pernah melihatnya. Pria kecil itu berkata dengan menyedihkan, tolong, lepaskan saya. Jika ini terus berlanjut, saya akan mati kehabisan darah. Dan jika dia tidak mengandalkan kultivasinya yang mendalam untuk mengendalikan kecepatan pendarahan, dia pasti sudah mati sekarang. Namun meski begitu, jika waktu berjalan terlalu lama, vitalitasnya akan rusak parah. Kata Ye Bufan, pertanyaan terakhir, di manakah tempat ini? Dan siapa Anda? Petik 2. Daerah tepiannya tidak memiliki nama yang jelas, tapi semua orang di sekitar sini menyebutnya, Pantai Desolate. Saya Yan Song, dan saudara laki-laki saya Yan Hu adalah penguasa di sini. Pria kecil itu dengan sengaja mengumumkan identitas saudaranya di akhir, berharap untuk mengejutkan pihak lain. Tapi setelah dia selesai berbicara, cahaya keemasan melintas di depan matanya, dan kemudian kepalanya terbang tinggi. Ye Bufan sudah tertarik pada orang ini. Keinginan untuk membunuh, belum lagi masalah yang tiada habisnya jika harimau kembali ke gunung, adalah untuk mengetahui keberadaan pintu masuk ke dunia lain, pihak lain harus mati, dan dia tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak maka akan menjadi akhir hidup Yan Song. Begitu, dalamnya berhati-hatilah untuk tidak membiarkan orang lain mengetahui keberadaan botol pemurnian iblis. Dapat dilihat dari reaksi Yan Song sebelumnya bahwa harta karun spiritual chaos juga merupakan harta langka di sini. Ayo pergi. Ye Bufan tidak menganggap serius ancaman Yan Song sekarang. Sekarang dia baru saja tiba, dia tidak cukup kuat, jadi dia harus berhati-hati dalam segala hal. Dia menarik Yu Hualing dan berlari ribuan mil jauhnya, menemukan tempat persembunyian, dan melarikan diri ke istana Raja Naga. Karena Yan Hu yang legendaris adalah penguasa dataran pasang surut yang sepi, dia harus lebih kuat, jadi sebaiknya dia bersembunyi sebentar. Kembali ke istana Raja Naga, dia mulai menghitung jarahannya. Tak perlu dikatakan lagi, pil Senyuan yang disempurnakan oleh Yan Song jauh lebih kuat daripada pil Kaisar Abadi biasa. Kemudian dia mulai menginventarisasi cincin penyimpanan Yan Song. Tidak banyak barang di dalamnya, tetapi ada lebih dari selusin ramuan spiritual. Ada juga sekitar 100 batu kecil, yang memancarkan aura kekacauan yang kuat dan jauh lebih murni daripada yang ada di luar. Rerumputan spiritual itu juga memancarkan aura kekacauan yang kuat, yang sama sekali berbeda dari rerumputan peri di dunia peri. Namun, Ye Bufan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Kemudian saya membersihkan barang-barang lainnya dan terkejut menemukan peta. Gambar ini tidak terlalu lengkap, namun menggambarkan area tepi dekat dataran pasang surut yang tandus dengan cukup jelas. Benda ini masih sangat berguna. Dia mempelajarinya dengan cermat dan memasukkan semua informasi di peta ke dalam pikirannya. Jika dia keluar sekarang, dia tidak boleh diketahui berasal dari dunia lain, jika tidak maka akan mudah untuk mengungkap pintu masuknya.
Dalam hal ini, Anda perlu membiasakan diri dengan medannya sesegera mungkin, dan pada saat yang sama membuat identitas untuk diri Anda dan Yu Hualing, sehingga tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Setelah membiasakan diri dengan peta dan menyimpannya, dia melihat pil dan kristal kekacauan di tangannya. Selain itu, ada pil Shenyuan Ran Changsheng yang juga belum dia minum. Ini semua adalah hal yang baik. Jika Anda terus meminumnya sekarang, Anda seharusnya bisa mencapai terobosan lagi, dan mungkin Anda bisa menyeberang dari Chaos Yuanxian dan melangkah ke ranah Chaos Yuanzun. Tetapi masalahnya sekarang adalah baik dia maupun Yu Hualing tidak memiliki keterampilan yang sesuai, dan pil tersebut tidak dapat diserap sama sekali setelah meminumnya. Bagaimanapun, hal ini tidak seperti kekuatan spiritual, yang sederhana dan kasar. Ia dapat ditingkatkan secara langsung. Dan semakin tinggi level skillnya maka efeknya akan semakin baik. Secara khusus, situasinya istimewa. Dia sebelumnya telah membuka warisan tingkat kedua dari Sekte Pengobatan Kuno dan mempraktikkan seni abadi kekacauan. Justru karena itulah dia bisa meraih prestasi luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Cara terbaik adalah mendapatkan teknik budidaya kekacauan lagi, tetapi masalahnya adalah saya tidak tahu apakah Sekte Pengobatan Kuno masih memiliki warisan tingkat ketiga yang tersisa di lautan kesadaran saya. Mengingat bahwa saya baru saja memasuki dunia peri sebelumnya, saya sedang berlatih teknik Sekte Pedang Liu Guang pada saat itu. Setelah mengubah energi sebenarnya, saya memperoleh warisan tingkat kedua. Mungkinkah jika Anda ingin mendapatkan warisan tingkat ketiga, Anda harus mengubah esensi abadi Anda saat ini? Pada pertarungan sebelumnya dengan Yan Song, saya benar-benar merasa bahwa energi lawan bukanlah energi abadi. Tampaknya setelah menerima energi chaos, akan terjadi perubahan kualitatif, yang mungkin menjadi kunci untuk membuka warisan tingkat ketiga. Namun masalahnya sekarang adalah saya memiliki sumber daya di tangan saya, tetapi saya tidak memiliki teknik budidaya yang sesuai. Tampaknya prioritas utama adalah dengan cepat mengembangkan serangkaian metode pelatihan untuk Chaos Holy Realm untuk meningkatkan kekuatannya ke Chaos Yuanzun. Terlepas dari apakah dia dapat membuka warisan tingkat ketiga, dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Tepat ketika dia telah memilah pikirannya untuk langkah selanjutnya, sebuah momentum kuat muncul dari samping. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat lebih dari separuh kristal abadi kelas atas yang ditinggalkan oleh Ran Changsheng telah hilang. Aura Suanyuan Linglong sangat kuat, dikelilingi oleh 9 warna cemerlang, dan dia telah menjadi kaisar suci sejati. Bab 4223 Wanita Tua yang Mendominasi. Akhirnya sebuah terobosan. Melihat Suanyuan Linglong menjadi kaisar suci sejati, Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Jika lelaki tua ini tidak datang ke pintu, dia benar-benar tidak akan bisa menemukan begitu banyak kristal abadi kelas atas untuk disia-siakan demi buku surgawi wushu. Ye Bufan tinggal di Istana Raja Naga selama 3 hari. Selain bermain dengan Xiao Zizi, dia juga berlatih teknik kontrol langit Qiankun. Meskipun bakatnya luar biasa, teknik ini menjadi semakin sulit dikendalikan seiring kemajuannya, dan kemajuannya tidak terlalu bagus. 3 hari berlalu, dan rasanya waktu hampir habis. Dia meninggalkan Istana Raja Naga lagi. Saya memikirkannya sebelum melakukan ini. Saya memiliki begitu banyak pengalaman aneh di alam surga atas, dan beberapa keraguan saya belum terpecahkan. Sangat mungkin saya akan mendapat masalah di sini dan menyamar sebagai Yetian. Setelah mengubah penampilannya, dia meninggalkan Istana Raja Naga bersama Yu Hualing dan Suanyuan Linglong. Ketiga orang itu meninggalkan Istana Raja Naga dan muncul kembali di pantai yang sepi. Saya pikir masalah ini akan selesai setelah 3 hari, tetapi saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah mereka muncul, lebih dari selusin orang datang bergegas. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan perawakan pendek. Dilihat dari penampilannya, dia agak mirip dengan Yan Song. Sosok orang ini tidak jauh berbeda dengan Yan Song, namun auranya jauh lebih kuat. Ada lebih dari selusin orang yang mengikutinya, dan aura yang memancar dari mereka sama kuatnya, dan mereka jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Chaos Yuanzun. Berhenti. Yan Hu menghentikan mereka bertiga dengan tatapan muram. Adik laki-lakinya tiba-tiba menghilang di wilayahnya sendiri.
Dia mencarinya selama 3 hari tetapi tidak menemukan hasil, yang membuatnya sangat marah. Meski tidak ada mayat yang ditemukan, dia sudah merasakan firasat buruk di hatinya. Yan Song mungkin telah terbunuh. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Ye Bufan tampak panik, tapi sebenarnya dia sangat tenang di dalam. Meskipun dia tidak ingin bertemu Yan Hu, banyak hal telah terjadi dan dia hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Kepanikan tidak ada gunanya. Dari mana kalian bertiga berasal? Apakah kalian pernah bertemu seseorang? Ye Bufan berkata dengan hati-hati, kami dari desa Niu Jiao di alam suci pertama, dan kami ingin mencoba keberuntungan kami di sini untuk melihat apakah kami dapat menemukan sumber daya. Kami baru datang ke sini kemarin dan tidak melihat siapapun. Agar tidak lagi dicurigai datang dari dunia lain, dia membuat kebohongan berdasarkan peta yang dia rampas. Bagaimanapun, saya bukan siapa-siapa di Chaos Holy World. Dan saya tidak memiliki registrasi rumah tangga di sini. Selama tidak ada celah dalam perkataan saya, tidak akan ada yang mengetahuinya. Pada saat ini, seorang pria botak datang dan berbisik di telinga Yan Hu, saudaraku, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak mungkin ketiga orang lemah ini menyakiti tuan kedua. Kebaikan, tapi saya jatuh cinta pada Suan Yuan Linglong dan Yu Hualing. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, apakah mereka semua dibunuh olehku atau tidak, perlakukan saja mereka sebagai peringatan roh saudara keduaku di surga. Pria botak itu mengerutkan kening, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi pemimpin mereka, dan dia selalu kejam dan mudah dibunuh. Hati Ye Bufan tenggelam ke dasar. Dia awalnya mengira dia bisa lolos begitu saja, tapi dia tidak menyangka Yan Hu begitu mendominasi. Tidak ada pertanyaan benar atau salah, tidak ada bukti. Yang ada hanyalah pembunuhan. Aku akan menghentikan mereka nanti, kalian berdua, cepat dan lari sejauh yang kalian bisa. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Yuanzun, Ye Bufan tidak memiliki peluang untuk menang bahkan jika dia menggunakan semua kartunya kekuatannya sangat berbeda. Ada terlalu banyak. Saat ini, saya hanya berharap untuk mempertahankan Suan Yuan Linglong dan Yu Hualing. Tidak, kami tidak akan pergi. Yu Hualing dan dua lainnya sangat keras kepala dan menolak untuk pergi. Pada saat ini, selusin orang telah mengepung mereka sepenuhnya, dan pria botak itu memimpin dan menamparkan Ye Bufan. Orang ini jauh lebih kuat dari Yan Song sebelumnya, setidaknya di level ketiga Yuan Zun atau lebih tinggi. Belum lagi yang lainnya, kekuatan domain yang kuat saja sudah mencekik mereka bertiga. Sudah berakhir, Ye Bufan menghela nafas. Dia awalnya ingin meningkatkan kekuatannya untuk melindungi dunia peri, tapi dia tidak menyangka akan mati di sini hari ini. Dia baru saja akan mengeluarkan emas surgawi yang selalu berubah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan bisa membuat pihak lain merasa lebih baik, tetapi pada saat ini, teriakan keras datang dari tengah-tengah udara. Hentikan! Suaranya sangat tua, tapi menyampaikan kekuatan yang tak ada habisnya, seperti guntur dari langit. Selusin orang terkejut dan terjatuh ke belakang, mendongak dengan ngeri. Ye Bufan juga cukup terkejut. Dia tidak menyangka orang kuat lainnya akan datang saat ini. Mendongak, saya melihat tiga sosok melaju ke arah saya dari kejauhan, satu pria dan dua wanita. Di tengah adalah seorang wanita tua berambut perak. Meski terlihat berambut abu-abu dan tua, wajahnya merona, energik, dan memancarkan aura yang kuat. Di sebelah kiri adalah seorang wanita cantik dengan pakaian cantik. Dia memiliki sosok montok dan wajah cantik, namun auranya tidak lemah sama sekali. Di belakang kedua orang itu mengikuti seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan tubuh bungkuk. Dia memegang tongkat di tangannya dan gemetar. Tidak mengetahui siapa ketiga orang ini atau apa tujuan mereka, Ye Bufan menyaksikan perubahan dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Ekspresi Yan Hu berubah. Dia mengaku sebagai tiran di dataran pasang surut yang sepi ini, hanya jika dia termasuk penduduk asli setempat. Tiga orang di depan mereka jelas tidak pantas berada di sini, dan mereka jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Setidaknya mereka adalah ahli tingkat Yuan Huang, atau bahkan lebih tinggi. Yan Hu telah bertemu dengan tiga senior, aku tidak tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Wanita tua berambut perak itu mendengus dingin, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Jelas sekali teriakan keras tadi juga keluar dari mulutnya. Wanita tua ini memiliki ketampanan. Dia benar-benar cantik ketika dia masih muda, tapi emosinya sangat panas. Aku, Yanhu biasanya sangat mendominasi, kejam dan mudah dibunuh, tapi itu juga tergantung pada siapa yang dia targetkan. Pada saat ini, menghadapi wanita tua yang sangat mendominasi ini, dia tidak berani melepaskan apapun, jadi dia berbalik dan melarikan diri bersama selusin bawahannya. Tidak mungkin, kekuatan selalu menentukan segalanya. Mereka adalah orang-orang kuat di atas Kaisar Chaos Yuan. Membunuh mereka seperti membunuh seekor ayam. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang melarikan diri. Ye Bufan sedikit bingung, tapi tidak peduli bagaimana seseorang membantunya, dia tetap harus memiliki etika dasar dan segera melangkah maju untuk membungkuk dan memberi hormat. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu. Suan Yuan Linglong dan Yu Hualing tidak berbicara, tetapi mereka juga mengikuti di belakang dan mengucapkan terima kasih. Wanita tua berambut perak itu bahkan tidak melihat ke arah Ye Bufan, matanya tertuju pada Suan Yuan Linglong. Gadis ini cukup bagus, aku menginginkannya. Pria tua bungkuk itu melangkah maju dan menatap Suan Yuan Linglong dengan mata berbinar. Gadis kecil yang langka, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Ini, tanpa diduga, lelaki tua itu ingin menerima murid. Ye Bufan dan mereka bertiga sedikit terkejut, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Pak tuaku, apakah kamu akan berdebat denganku? Wanita tua berambut perak itu masih berbicara dengan nada mendominasi kepada pria tua reot itu. Gadis ini memiliki akar spiritual inocen. Aku menemukannya terlebih dahulu, dan dia menerimanya dari sekteku. Pada titik ini, dia melihat ke arah Suan Yuan Linglong, Nyonya tua, Ponaga Gunung Ziyue, apakah Anda bersedia menjadi murid tertutup saya? Bab 4224, Merekrut Murid. Orang tua reot itu berkata tidak puas, Long Po, kenapa kamu seperti ini, tapi aku pertama kali mengusulkan untuk menerima murid. Long Po mendengus dingin, jangan bicara omong kosong, itu yang terjadi wanita tua yang menemukannya lebih dulu, kamu yang pertama tidak apa-apa untuk membesarkannya. Senior, berhentilah berdebat sekarang. Wanita cantik dengan pakaian cantik berkata sambil tersenyum, kamu belum bertanya padaku apa yang terjadi ada murid. Mereka berdua kembali sadar, agak terlalu bersemangat. Orang tua reot itu memandang ke arah Ye Bufan, apa yang kalian lakukan? Dari mana asal kalian? Apakah kalian punya master? Apakah ada sekte? Junior Ye Bufan tidak memiliki sekte. Mereka adalah istriku Suan Yuan Linglong dan Yu Hua. Ling, saya telah berlatih dengan ayah saya sejak saya masih kecil. Sayangnya, keluarga kami hanya memiliki teknik Chaos Yuan Xian. Konon, ayah saya mempelajarinya secara tidak sengaja. Dari kami bertiga stagnan, saya keluar kali ini untuk mencari sumber daya, dan mencoba keberuntungan saya. Lebih baik jika saya bisa menemukan teknik yang lebih baik. Saya ingin. Orang tua reot itu sangat puas dan berkata kepada Suan Yuan Linglong lagi, gadis kecil, kamu ingin menjadi murid siapa? Sudah kubilang, wanita tua itu sangat galak. Kamu akan sangat menderita. Jangan bicara omong kosong, Pak Tua, aku sangat baik kepada murid-muridku. Kata Long Po lagi, Suan Yuan Linglong, jadilah murid tertutupku. Aku tidak akan pernah melakukan itu memperlakukanmu dengan buruk. Wanita cantik dengan pakaian cantik berdiri di sampingnya. Dia juga ingin bertarung demi Suan Yuan Linglong, tetapi melihat sikap kedua orang ini, tidak ada gunanya dia bergabung, jadi dia tidak berbicara pada akhirnya. Menghadapi ranting zaitun yang diulurkan oleh mereka berdua, Suan Yuan Linglong melirik ke arah Ye Bufan, dua senior, saya mendengarkan suami saya. Saya akan bergabung dengan siapapun dia bergabung. Maksudnya jelas, tidak peduli apa yang saya inginkan Ye Bufan kemanapun aku pergi. Ini tidak akan berhasil. Long Po langsung keberatan, Nyonya tua, saya hanya menerima murid perempuan, apa gunanya membawa laki-laki? Bukankah lelaki tua yang pahit itu juga mau menerima murid bersamanya? Orang tua reot itu berkata tanpa daya. Dia menggelengkan kepalanya, Saudara Long,
kamu agak terlalu mendominasi. Kamu hanya ingin mencuri seorang murid dariku, tetapi kamu juga dengan paksa mengatur seorang murid untukku. Apa faktanya? Kualifikasi anak ini tidak buruk, meskipun tidak sebaik akar spiritual saya yang tidak ternoda dapat dianggap sebagai hadiah, dan Anda tidak akan menderita kerugian apapun jika menerimanya. Petik 2. Saya tidak setuju. Petik 2. Suan Yuan Linglong hendak menolak, tapi dihentikan oleh Ye Bufan. Dua senior, ini pertemuan pertama kita. Kita tidak akrab satu sama lain. Bisakah Anda menjawab beberapa pertanyaan untuk saya, dan kemudian saya akan membuat keputusan untuk istri saya. Orang tua Reyot itu mengangguk, ya, Anda bisa tanyakan padaku apapun. Itu sangat menyinggung kalian berdua senior. Ye Bufan berkata, bolehkah aku bertanya sekte mana yang dimiliki para senior ini, dan apa kekuatan mereka? Aku, Kusuzi, adalah pemimpin sekte Yunhai, dan sekarang menjadi Kaisar Chaos Yuan kelas 6. Longpo mengerutkan bibirnya dan berkata, sekte Yunhai Anda hanya memiliki 2 murid, jadi Anda tidak bisa mengatakan itu sebuah sekte. Lalu dia berkata, Nyonya tua, saya kepala Gunung Ziyue, Kaisar Chaos Yuan kelas 9. Alis Ye Bufan terangkat, tidak heran wanita tua ini begitu mendominasi, dia sangat kuat, dan dia hanya selangkah lagi dari Yuan Sheng. Pada saat ini, wanita cantik dengan pakaian cantik berkata sambil tersenyum, Yun Qianyin dari keluarga Nu, tetua lembah Piao Xiang, tidak sekuat Nenek Long, Kaisar Chaos Yuan kelas 8. Pada titik ini, dia menoleh ke arah Yu Hualing, saya tidak berani bersaing dengan 2 senior. Gadis kecil ini memiliki kualifikasi yang baik. Bagaimana kalau menjadi murid saya? Yu Hualing tidak berbicara, tetapi juga menatap Ye Bufan. Longpo, Kusuzi, dan Yun Qianyin juga menoleh, dan mereka sekarang yakin bahwa pria ini yang menentukan keputusan akhir dalam segala hal. Oke, Ye Bufan mengangguk setuju, dan pada saat yang sama mengirimkan pesan kepada Yu Hualing dan Suan Yuan Linglong. Terlihat bahwa ketiga orang ini berkarakter baik, bukan orang jahat, dan sangat kuat. Kami telah masuk dunia suci kekacauan, dan yang paling kami kurangi saat ini adalah Anda harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan keterampilan Anda. Petik 2. Suan Yuan Linglong sedikit enggan, tapi kami tidak ingin berpisah dari Anda, mengapa kami tidak menjadi seorang master? Ye Bufan berkata, ini tidak cocok sekarang, kita bertiga jelas berbeda. Jika Anda ingin memilih murid, baik itu sekte atau keluarga, sumber dayanya terbatas. Hanya dengan berpisah kita dapat memaksimalkannya sumber daya untuk diri kita sendiri. Perpisahan itu hanya sementara, dan kita bisa bersatu kembali di masa depan. Dia berpikir sekarang. Kejelasan, melihat situasinya dengan jelas. Longpo hanya mengusir Yan Hu dan yang lainnya, tetapi tidak membunuh siapapun. Terlihat bahwa meskipun dia bertindak sedikit mendominasi, dia pada dasarnya baik dan bukan seorang pembunuh. Hal yang sama juga terjadi pada 2 orang lainnya, yang membuatnya tidak menolak mereka dari lubuk hatinya. Dalam hal ini, dan mereka kuat, tidak ada salahnya mereka bertiga menjadi magang. Dan kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Jika Anda melewatkan ketiga orang ini, siapa yang tahu apakah Anda dapat menemukan master yang lebih baik, bahkan ujian Yan Hu pun akan sulit. Baik Suan Yuan Linglong maupun Suan Yuan Linglong sangat pintar. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mereka memahami kuncinya. Melihat mereka mencapai kesepakatan, Longpo dan yang lainnya juga tersenyum. Kusuzi sangat senang hingga dia menyeringai lebar, bagaimana kabarmu? Dengarkan saja aku. Jika kamu berjalan-jalan di sini, kamu mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Bufan dengan gembira. Bagus murid, kami telah memutuskan bahwa kami akan melakukan upacara pemagangan setelah kembali ke sekte. Longpo melambai kepada Suan Yuan Linglong, murid yang baik, datanglah ke sisi guru. Yun Qianjin juga menarik Yu Hualing ke arahnya. Semua orang di sekitarku mencintai murid ini sangat. Setelah mengobrol sebentar dan mengenal satu sama lain, Kusuzi berkata, ayo pergi, cepat mendaftar, jangan lewatkan tenggat waktu. Benar, ayo pergi. Setelah itu, Longpo membawa Suan Yuan Linglong bersamanya.
Baru saja pergi, Kusuzi dan Yun Qianyin mengikuti dengan 2 orang. Ye Bufan sedikit bingung, Tuan, kita akan pergi kemana? Kusuzi berkata, bahwa Anda mendaftar untuk kompetisi. Setelah dia mengatakan ini, Ye Bufan menjadi semakin bingung. Dunia suci kekacauan, dan kekuatan mereka juga apa peringkat terendah di antara para praktisi. Kompetisi apa yang Anda ikuti? Terlebih lagi, ketiga orang ini tampaknya sangat mementingkan permainan ini dan memiliki harapan besar untuk diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, murid itu baru saja menjadi murid, dan kekuatannya rendah. Saya khawatir dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi, kan? Yu Hualing juga menoleh, jelas mereka juga ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Kusuzi tertawa terbahak-bahak, syarat pendaftaran dalam kompetisi ini adalah Chaos Yuanxian. Jika Anda kuat, Anda tepat. Ye Bufan menjadi semakin bingung, Guru, mohon klarifikasi. Bab 4225 Konferensi Roh Kudus. Jangan khawatir, dengarkan aku dan ceritakan perlahan-lahan. Kusuzi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mengubah ekspresi pahitnya sebelumnya dan sangat bahagia. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Anak kecil, pernahkah kamu mendengar tentang konferensi Roh Kudus? Tidak. Ye Bufan baru saja tiba di dunia ini dan tentu saja tidak tahu apa-apa tentangnya, tetapi dia telah menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri. Kita telah hidup dalam pengasingan bersama ayah kami. Dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Petik 2. Tidak masalah, aku akan memberitahumu sekarang. Kata Kusuzi, dan Suanyuan Linglong serta Yu Hualing juga mendengarkan. Longpo dan Yun Qianyin tidak menghentikan mereka dan menjaga jarak dari keduanya. Jelas, mereka juga ingin menjelaskan masalah ini dengan jelas melalui mulut Kusuzi dan menyelamatkan diri mereka dari masalah. Kalau kita bilang kompetisi terbesar dan paling berpengaruh di Holy World of Chaos adalah Holy Spirit Conference, katanya. Konferensi, tapi sebenarnya itu semacam kompetisi. Holy Spirit mengacu pada Holy Spirit of Chaos dunia, dan roh mengacu pada penggarap. Dua kata, akar spiritual, jika digabungkan memiliki arti yang sangat jelas. Yang terpenting dalam konferensi Roh Kudus ini adalah bakat akar spiritual dari para penggarap ramah, dan Ye Bufan juga lebih menyukainya, dan bertanya, Guru. Bakat tidak terlihat dan tidak berwujud. Jadi bagaimana kita bisa membandingkannya? Kusuzi berkata, tentu saja ada cara untuk membandingkannya. Meskipun akar spiritual tidak terlihat dan tidak berwujud. Hanya ada satu aturan untuk mendaftar konferensi Roh Kudus, yaitu kekuatan Anda lebih rendah dari Chaos Yuanzun. Dibagi menjadi 3 babak, dengan jeda 1 bulan antara masing-masing 2 babak, kompetisi pertama akan diadakan 1 bulan setelah pendaftaran. Caranya sangat sederhana, tergantung siapa yang paling banyak menerobos level Chaos Yuanxian saat Anda mendaftar. Jika Anda dapat mencapai Chaos Yuanzun level pertama setelah 1 bulan, Anda akan menembus 1 level, dan jika Anda berada di level kedua, Anda akan menembus 2 level, dan seterusnya. Berpikir sejenak. Apakah ada celah dalam aturan ini? Bagaimana jika saya sengaja menyembunyikan kekuatan saya? Misalnya, saya sudah menjadi Chaos Yuanzun ketika saya mendaftar, tetapi saya sengaja menurunkan tingkat kultivasi saya. Petik 2. Petik 2. Suzy menggelengkan kepalanya. Ada 9 kantor pendaftaran di seluruh Chaos Heaven Realm, dan setiap kantor pendaftaran memiliki cermin pengintip harta karun spiritual Chaos yang sederhana. Belum lagi kekuatan Chaos Yuanzun, bahkan Chaos Yuansheng pun tidak bisa menyembunyikan budidayanya di alam pengintip langit. Petik 2. Oh, Ye, Bufan mengangguk, masih sangat terkejut di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari dunia suci kekacauan. Dia sebenarnya bisa mengeluarkan 9 harta karun spiritual kekacauan sekaligus. Bahkan jika itu sederhana, itu masih masalah besar. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Guru, siapakah penyelenggara konferensi Roh Kudus ini? Bagaimana bisa terjadi masalah sebesar ini? Kusuzi berkata, ini adalah istana surgawi segala sesuatu. Petik 2. Oh, Ye, Bufan mengangguk lagi, tapi ekspresinya bingung.
Dia tidak tahu seperti apa keberadaan istana surgawi Vientin itu. Kamu benar-benar datang dari tempat kecil, dan kamu bahkan belum pernah mendengar tentang istana surgawi Vientin. Tapi itu benar, kamu sangat berbakat. Jika kamu mengenal dunia lebih awal, bukan giliranku untuk memanfaatkanmu. Suzy tertawa lagi saat mengatakan ini. Longpo dan Yun Qianjin tampak sedikit bingung. Menurut pendapat mereka, meskipun Ye Bufan juga memiliki beberapa kualifikasi, dia jelas yang terburuk di antara ketiganya. Pria itu sangat senang sehingga Ye Bufan bertanya, apakah istana surgawi Wanxiang sangat kuat? Apakah ini bagus? Ini adalah sekte terkuat di seluruh dunia suci kekacauan dan memiliki status transenden. Berbicara tentang ini, Kuk Suzy menunjukkan ekspresi hormat. Sekte kuat di seluruh dunia suci kekacauan adalah istana pertama, istana kedua, 3 gunung, sekte keempat, dan 5 sekte pedang. Istana pertama mengacu pada istana surgawi segala sesuatu, yang merupakan pemimpin dari semua sekte besar. Petik 2. Ketika Ye Bufan tiba untuk pertama kalinya, dia secara alami ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan segera bertanya, siapa sekte yang tersisa? Kuk Suzy menjawab semua pertanyaan. Aula kedua mengacu pada Aula Lingjiu dan Aula Taihua. D3 gunung mengacu pada Gunung Fangchun, Gunung Qianyuan, dan Gunung Jiulong. 4 sekte pedang utama adalah Sekte Biying, Sekte Xuanfei, Sekte Tianxiang, dan Sekte Yiyuan Tiangong yang terkuat. Sulit untuk mengatakan apakah Wanxiang Tiangong adalah yang terkuat. Bagaimanapun, sekte lain juga memiliki latar belakangnya sendiri, tetapi yang pasti adalah yang terbaik. Yang memiliki status tertinggi. Yu Hualing juga terangsang dan bertanya, Senior, mengapa istana surgawi Wanxiang memiliki status yang begitu tinggi? Karena pendirinya adalah mantan orang suci abadi, yang sebelumnya disebut istana suci abadi. Kuk Suzy tampak penuh hormat dan menghela nafas. Sayang sekali bahwa leluhur suci telah meninggal dan tidak ada seorang pun yang pantas menerima nama ini lagi, sehingga berganti nama menjadi Istana Surgawi Wanxiang. Namun meskipun demikian, ini adalah sekte yang didirikan oleh leluhur suci bahkan jika 1 juta tahun telah berlalu, sekte tersebut masih dihormati oleh banyak orang-orang. Setelah mengatakan ini, hati Ye Bufan tiba-tiba menegang. Dia telah melihat istana kaisar suci abadi di alam abadi alam surga sebelumnya, dan sekarang ada kaisar suci abadi lainnya di alam suci kekacauan. Leluhur keduanya bernama Immortal. Apakah ini suatu kebetulan atau ada hubungannya? Apakah itu ada hubungannya dengan diriku sendiri? Sebelumnya, saya memasuki aula kaisar suci abadi dan melakukan perjalanan yang mulus. Bahkan boneka-bonekanya mengenali saya sebagai tuan mereka. Meskipun dia memiliki segala macam keraguan di dalam hatinya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan ekspresinya masih terlihat acuh tak acuh seperti sebelumnya. Yu Hualing tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Bufan, dan terus bertanya, karena sangat kuat, siapa yang bertanggung jawab atas istana surgawi Vientin sekarang? Kuk Suzy berkata, leluhur suci Li Ge, istri dari leluhur suci yang pernah abadi. Xuan Yuan Linglong bertanya, Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa hal ini terjadi jutaan tahun yang lalu. Istri leluhur suci masih hidup. Ini membuatnya merasa sedikit terkejut. Di dunia abadi, bahkan kaisar suci hanya memiliki masa hidup 1 hingga 200.000 tahun. Justru karena inilah Ran Changsheng memperpanjang umurnya dengan segala cara, dan bahkan ingin memasuki alam suci kekacauan. Tentu saja, Kuk Suzy meliriknya, kamu mungkin tidak tahu bahwa ketika kamu mencapai alam leluhur suci dan memiliki umur yang hampir tak ada habisnya, 1 juta tahun tidak berarti apa-apa. Ini, katanya, Ye Bufan dan 3 lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak mengejar keabadian seperti yang dilakukan Ran Changsheng, ini adalah impian semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat mewujudkannya setelah mencapai Sein leluhur. Yu Hualing bertanya, Senior, berapa banyak ahli tingkat Sein leluhur yang ada di dunia suci yang kekacauan ini? Sangat sulit untuk mencapai ranah Sein leluhur. Sejauh yang saya tahu, seluruh dunia suci tidak melebihi 2 digit. Kuk Suzy melirik mereka bertiga dan berkata, kalian semua masih muda dan memiliki bakat luar biasa. Jika kamu berlatih keras,
kamu mungkin bisa mencapai level itu suatu hari nanti. Bu Fan sedikit tenang, dan fokus masih mengikuti kompetisi Roh Kudus. Dia bertanya lagi, Guru, apa yang Anda katakan sebelumnya, metode penilaian itu memang masuk akal. Tetapi metode tersebut hanya dapat mengetahui bakat kultivasi seseorang. Bukankah tidak pantas menilai akar spiritual seseorang dengan cara ini? Dari sudut pandangnya sendiri, jika dinilai berdasarkan situasi di dunia peri, meningkatkan budidayanya akan menghabiskan banyak sumber daya. Namun, teknik keabadian kekacauan sangat tak tertandingi, dan mudah untuk mencapai pembunuhan lintas level. Memang akan menjadi bias untuk menilai bakat hanya berdasarkan tingkat kultivasi.